觉得我好笑？是我作为大师兄。哼，秦风，花不了多少时间。莫要在我面前张扬。楚兴婉。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Ancient Vengeance episode 3 dan 4 ya. Seperti biasa, sebelum masuk rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini diawali dengan Qin Feng yang masuk ke dalam lautan kesadaran dari pil Super Saiyan. Di dalam lautan kesadaran ini sudah ada Sain Huanggu yang memberikan penjelasan kepada Qin Feng bahwa ras manusia sudah lama terpuruk dan tidak pernah masuk ke jalan Dao Agung. Karena Qin Feng merupakan anak yang ditakdirkan oleh langit, maka Sain Huanggu meminta Qin Feng untuk membangkitkan kembali kejayaan ras manusia. Sain Huanggu juga melatih Qin Feng untuk mendapatkan penerobosan ranah yang sebelumnya Qin Feng hanya mempunyai ranah pembangunan fondasi tingkat ke-7. Pada saat ini Qin Feng sudah berhasil naik 3 tingkat ke ranah pembangunan fondasi tingkat 10. Sementara itu di aula besar sekte Xiao Yao, semua murid sedang berlatih meningkatkan kultivasi mereka. Ada beberapa orang murid yang bercerita bahwa Qin Feng berhasil mempelajari teknik penempaan tubuh, bahkan dia berhasil memukul senior mereka yaitu Tian Yu. Meskipun begitu, teknik penempaan tubuh selalu diremehkan karena biasanya tidak mampu membentuk Golden Core. Menurut mereka, Qin Feng akan menjadi bahan bulian dari Tian Yu jika nanti Tian Yu sudah berhasil membentuk Golden Core. Pembicaraan yang sedang terjadi di antara murid-murid terdengar oleh Tian Yu yang tampak merasa sangat kesal kepada Qin Feng. Tiba-tiba saja semua murid dibuat kaget karena ternyata Qin Feng datang ke aula besar. Diketahui selama 10 tahun terakhir Qin Feng tidak pernah masuk ke dalam aula besar karena dia tidak mempunyai kultivasi. Sementara itu Tian Yu pun langsung bergerak dan meminta Qin Feng untuk segera keluar dari aula besar. Tentu di sini Qin Feng menolak permintaan dari Tian Yu karena Bang MC merasa dia merupakan murid dari sekte Xiao Yao, jadi tidak ada salahnya masuk ke dalam aula besar bersama dengan murid-murid lain. Tian Yu yang marah langsung berniat memukul Qin Feng, namun Qin Feng berhasil menghindar dan berhasil melakukan serangan balik yang membuat Tian Yu terkapar. Terkaparnya Tian Yu membuat tetua besar sangat marah. Kebetulan tetua besar dan beberapa orang penatua baru datang ke aula besar sekte Xiao Yao. Momen ini dimanfaatkan oleh Qin Feng untuk meminta izin kepada semua penatua kalau dia ingin masuk ke perpustakaan sekte guna membaca beberapa keterampilan. Pada awalnya tetua besar ingin menolak permintaan dari Qin Feng, tapi ternyata tetua kedua langsung bereaksi dengan mengizinkan Qin Feng masuk ke dalam perpustakaan sekte. Di saat yang sama Tian Yu merasa kesal dan akan membalas dendam kepada Qin Feng di lain waktu. Beberapa saat kemudian Qin Feng sudah sampai di perpustakaan dan mencari buku keterampilan teknik penempaan tubuh yang dia butuhkan. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya Qin Feng berhasil mendapatkan buku keterampilan penempaan tubuh. Tidak menunggu lama, Bang MC langsung mempelajari buku tersebut sekaligus mempraktikannya di dalam perpustakaan.
Ternyata buku keterampilan teknik penempaan tubuh berhasil membantu Qin Feng untuk menjadi lebih kuat. Bahkan Sain Huanggu juga langsung memberikan pujian kepada Bang MC. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, murid-murid di dalam aula besar mempertanyakan apakah Qin Feng akan datang lagi hari ini. Mereka juga merasa sedikit lucu karena Tian Yu pernah 2 kali dipukul hingga tersungkur oleh Qin Feng. Pembicaraan antar murid ini kembali didengar oleh Tian Yu yang langsung marah-marah serta melakukan pembelaan kalau dia sebagai seorang senior sengaja mengalah kepada Qin Feng. Sontak ucapan Tian Yu ditertawai oleh Ye Ling-er karena menurutnya dengan sikap Tian Yu yang selalu bersikap sombong dan suka menindas murid lemah, kata-kata mengalah sama sekali tidak cocok untuk digunakan oleh Tian Yu. Tian Yu yang emosional pun berniat melakukan serangan kepada Ye Ling-er. Beruntung Qin Feng datang di waktu yang tepat untuk sekali lagi memberikan pelajaran kepada Tian Yu di hadapan murid-murid sekte. Ketika Qin Feng hendak ingin melakukan serangan lagi kepada Tian Yu, tetua besar masuk ke dalam ruangan untuk melindungi muridnya. Semua murid dibuat kaget karena ternyata Qin Feng berhasil menahan serangan dari tetua besar tanpa terjatuh sama sekali. Begitu pula dengan tetua besar yang merasa heran kenapa murid yang tidak punya kultivasi seperti Qin Feng mampu mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa. Tetua besar pun melakukan pembelaan kepada Tian Yu dan akan memberikan hukuman kepada Qin Feng karena sudah membuat murid senior terluka. Akan tetapi Qin Feng langsung melakukan pembelaan karena menurutnya Tian Yu yang sudah berbuat kesalahan, jadi sudah sepantasnya Tian Yu mendapatkan pelajaran seperti itu. Alih-alih mendengarkan pembelaan dari Qin Feng, tetua besar malah mempertanyakan kenapa Qin Feng selalu datang ke aula besar padahal dia tidak mempunyai kultivasi sama sekali. Ternyata Qin Feng ingin melakukan pertarungan dengan Tian Yu untuk memperebutkan jatah masuk ke Akademi Tiandao. Namun di sini tetua besar tidak menyetujui permintaan Qin Feng karena jatah masuk ke Akademi Tiandao sudah diatur, jadi tidak ada yang boleh menggantikan Tian Yu. Dengan sopan Qin Feng meminta izin kepada tetua besar agar dia dan Tian Yu kembali melakukan pertarungan di hadapan para tetua untuk memperlihatkan siapa yang lebih pantas masuk ke Akademi Tiandao. Tetua kedua kemudian menyambung pembicaraan di mana dia sangat menyetujui apa yang diminta oleh Qin Feng. Semua itu dikarenakan tetua kedua sadar kalau Akademi Tiandao akan marah jika murid yang dikirimkan ke akademi mereka bukanlah murid terbaik. Akhirnya Tian Yu setuju untuk bertarung melawan Qin Feng karena dia merasa sebelumnya Qin Feng hanya menggunakan trik licik saja. Tetua kedua juga memberikan lampu hijau karena toh masih ada waktu 7 hari lagi sampai utusan Akademi Tiandao datang ke sekte Xiaoyao. Tetua besar terlihat setuju karena dia pikir Qin Feng hanya mempunyai teknik penempaan tubuh semata. Jika dalam 7 hari tetua besar bisa membantu Tian Yu untuk membentuk Golden Core, maka melawan Qin Feng bukanlah perkara sulit. Singkat cerita, tetua besar kelihatan mulai memberikan bantuan kepada Tian Yu untuk membentuk Golden Core malam ini dengan menggunakan pil spiritual. Sementara itu, Qin Feng juga masih sedang berlatih teknik penempaan tubuh. Beberapa saat kemudian muncul fenomena langit yang menandakan ada seorang murid yang berhasil membentuk Golden Core. Tentu saja hal ini membuat murid-murid merasa kalau Tian Yu pasti adalah murid yang berhasil melakukan hal tersebut. Sementara itu tetua besar dibuat kaget karena sampai saat ini Tian Yu belum berhasil membentuk Golden Core. Dia pun mulai berasumsi pasti murid yang sudah membentuk Golden Core terlebih dahulu adalah Ye Ling-er. Beberapa saat kemudian Tian Yu tampak berhasil membentuk Golden Core dan membuat tetua besar sangat bahagia. Singkat cerita, pertarungan perebutan jatah ke Akademi Tiandao antara Qin Feng melawan Tian Yu akan segera dimulai. Tampak murid utusan dari Akademi Tiandao juga sudah hadir di sekte Xiaoyao.
Tetua besar dan tetua kedua kemudian memberikan penjelasan kepada murid utusan Akademi Tiandao bahwa mereka mempunyai 2 orang murid yang memiliki kemampuan berimbang. Jadi hari ini diputuskan untuk melakukan pertarungan terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang berhak menjadi murid Akademi Tiandao. Tian Yu dan Qin Feng pun sudah mulai naik ke dalam altar pertarungan. Terlihat Tian Yu berinisiatif untuk melakukan serangan duluan karena dia tidak ingin memperlambat waktu keberangkatan ke Akademi Tiandao. 秦风，花不了多少时间。 Namun semua orang dibuat terkejut setelah Qin Feng berhasil mengalahkan Tian Yu hanya dengan 1 kali pukulan saja. Kekalahan Tian Yu tentu saja membuat Qin Feng secara resmi mendapatkan jatah masuk ke Akademi Tiandao. Akan tetapi tetua besar tampak marah dan memberikan penolakan kepada Qin Feng. Meskipun Qin Feng menang, namun tetua besar tetap tidak akan memberikan jatah masuk ke Akademi Tiandao kepada Qin Feng. Perkataan tetua besar ini membuat Qin Feng berkata kalau tetua besar memang tidak tahu malu. Keributan yang terjadi di antara mereka berdua akhirnya membuat ketua sekte Xiao Yao datang dan menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Tetua kedua pun langsung memberikan penjelasan kepada ketua sekte bahwa Qin Feng sudah berhasil mengalahkan Tian Yu dalam perebutan jatah masuk ke Akademi Tiandao. Namun tetua besar tidak bisa menerima hal tersebut, jadi dia malah ingin menyerang Qin Feng. Penjelasan ini membuat ketua sekte langsung mengambil keputusan bahwa Qin Feng akan mendapatkan jatah masuk ke Akademi Tiandao. Semua itu dikarenakan sudah adanya kesepakatan siapapun yang menang dalam pertarungan maka dia yang berhak mendapatkan jatah tersebut. 大长老的亲传弟子云天宇，我与大长老安排了这场比斗，名额秦风。 Singkat cerita, Qin Feng, Ye Ling dan juga Li Yingying sedang berada di perjalanan menuju Akademi Tiandao bersama dengan murid utusan. Di tengah jalan Qin Feng ribut dengan Li Yingying perihal Li Yingying yang mengeluh karena Akademi Tiandao tidak mengirimkan murid ranah Ascension agar mereka bisa terbang menggunakan artefak. Murid utusan yang bernama Chu Xingwan pun menjelaskan kalau dia hanya menggantikan seniornya yang seharusnya menjadi utusan Akademi Tiandao pada saat berkunjung ke sekte Xiao Yao. Karena seniornya sedang ada urusan, jadi terpaksa Chu Xingwan yang menggantikannya. Mendengar nama Chu Xingwan tentu saja membuat Qin Feng, Ye Ling dan juga Li Yingying merasa kaget. 原本是要派飞升境的师兄过来的，莫要在我面前张扬。楚兴晚。 Kagetnya mereka bertiga ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.